referensinya, kalian kan selalu ngomong soal miniatur step, ya. Mari kita lihat tadi, kalau PJS Bupati, siapa yang mengangkat, siapa yang mengeskakan PJS Bupati? Ada yang tahu nggak? Gubernur. Gubernur minta usulan dari bupatinya nggak? Minta usulan dari DPRD-nya nggak? Tidak. PJS Gubernur, siapa yang mengangkat? Kemendagri. Minta usulan dari gubernurnya nggak, dari daerahnya? Tidak. Itu adalah referensi-referensi. PJS Presiden, kita belum pernah punya referensinya. Nggak pernah ada PJS Presiden di sini. Yang ada, Soeharto itu mundur pada saat itu, lalu digantikan oleh Habibie, disumpah oleh Mahkamah Agung. Nggak pernah ada PJS Presiden. Siapa yang mengangkat PJS-nya itu, Pak? PJS siapa? Presiden. Tidak pernah ada PJS Presiden. Ya, waktu itu Habibie disumpah oleh Mahkamah Agung setelah Soeharto mundur. Tidak pernah ada PJS Presiden di mana? Yang ada PJS Bupati, PJS Gubernur. Nah, sekarang saya ingin mempertanyakan bahwa SK yang rektor buat untuk PJS atas dasar apa? Jika atas dasar musyawarah, kita pun mahasiswa memiliki kedaulatan di sini. Pertama, dasarnya supaya tidak terjadi kekosongan karena masa MPM jabatannya belum sudah melakukan habis. sidang umum, Pak. Waktunya kan mendesak pada saat Waktu itu. mendesak bagaimana? Di waktu yang sama diberhentikan, di waktu yang sama diangkat PJS-nya. Anda bertanya, tapi saya ngomong, Anda ngeyel terus. Ya buat apa saya jawab? Jadi gini Pak, kalau misalkan bahwa tidak harus meminta usulan kepada provinsi. Berarti analoginya seperti ini. Berarti rektorat kali ini memposisikan itu sebagai presiden. Sedangkan kalau misalkan dianalogikan seperti itu, bahasa tidak namanya rektor Pak. Sekarang ini, makanya saya bilang ya, kesamaan antara student government dengan real government itu tidak harus secara spesifik, tapi lebih kepada fungsi-fungsinya. Bahwa di mahasiswa itu ada fungsi eksekutifnya, ada fungsi legislatifnya, dan lain sebagainya. Tapi kan kenyataannya semua organisasi mahasiswa di-SK-kan oleh rektor. Di negara itu nggak ada rektor. Jadi nggak bisa disamakan persis. Berarti kalau misalkan seperti itu, semua ormawa yang melaksanakan MPS, ayo minta untuk itu. Sepakat ya? Pak, Semua ormawa yang mengeskakan MPM. Silakan. Kalau memang statuta dan SK rektor ini mengatakan begitu, silakan. Baca tadi, mana? Itu nggak ada ya? Kemarin udah dikasih, kalau nggak salah itu, yang SK rektor yang 2005. Coba lihat. Jadi, saya bertanya kepada seluruh ormawa, kebetulan di sini organisasi kemahasiswaan sekolah hampir 90% lah. Saya tanya, apakah kalian menyepakati atau menyetujui terkait SK BEM terkait PJS BEM? menolak. Iya Pak, di situ dijelaskan tembusan ormawa, tapi saya tidak menerima. Penipuan itu. Wah, kita tetap pengen mencabut SKPJS. Jika mahasiswa tidak diberikan kedaulatan, apa gunanya mahasiswa? Minta untuk rektor mencabut PJS BEM dan melakukan pemilihan ulang sesuai dengan aturan yang telah disepakati oleh organisasi kemahasiswaan. Setidaknya ormawa disertakan dalam musyawarah itu. Saya berkali-kali ngomong, untuk BEM definitif, silahkan kalian bicarakan. Mumpung ada waktu. Ini kan PJS. PJS itu ya bukan anak kita. Seperti PJS Bupati itu hak gubernur ya, tidak nanya-nanya ke DPR lagi. Itu aturan seperti itu. Gubernur, bupatinya dipilih oleh rakyat. Analogikan ke situ. Sekarang mau pilih presiden Pemilihan lagi. gubernur, Pak, kalau misalkan dialurkan seperti itu, apakah kami memilih rektorat daripada mahasiswa? Kami nggak kan? Kalau misalkan analogi seperti itu, bupati dia sekarang oleh gubernur. Kalau misalkan analoginya seperti itu, berarti rektorat ini adalah gubernur dan kami sebagai dari BEM Universitas itu adalah bupati dan pemilihannya itu dilakukan oleh mahasiswa semuanya, Pak. Karena itu, tadi saya bilang di awal, student government itu tidak bisa disamakan dengan government state, dengan government yang real. Sebab ada beberapa hal yang berbeda. Persamaan itu dalam hal fungsi-fungsinya.
Tapi kenyataannya semua ormawa minta SK ke rektor, minta dilantiknya oleh rektor. Kan itu kenyataan yang berlaku selama ini gitu loh. Artinya rektor itu adalah penguasa tertinggi secara administratif dan akademik di kampus ini. Ada ruang untuk mahasiswa. Pada saat kapan? Pemilihan BEM definitif, pemilihan MPM itu kan ruang-ruang untuk mahasiswa. Pemilihan UKM, pemilihan BEM fakultas, itu kan ruang-ruang yang bisa dipakai gitu. Kenapa hanya satu PJS BEM dipersoalkan gitu loh? Padahal tidak ada aturan yang dilanggar di situ. Sebenarnya kami juga mempertanyakan ada apa? Rektorat ini menunjuk PJS BEM, ada apa? Ya betul. Karena sudah habis Tidak masa ada jabatan kualifikasi BEM-nya. pada calonnya. Oh, mahasiswa kita mampu lah mengurus seperti itu. Lalu Pak, kami ingin mempertanyakan apa yang menjadi pandangan dari pihak rektorat yang katanya sudah musyawarah menunjuk PJS BEM itu saudari Amelia dan Handoko. Kalau Amelia kan kita ketahui dia BEM aktif, anggota MPM. Ketika SKPJS dikeluarkan dia belum mengundurkan diri dari anggota MPM. Betul. Lalu Handoko, apa yang menjadi pandangan dari pihak rektorat? Handoko dipilih Wah, menjadi dia- wakil PJS. Wah, dulur. Wah, dulur. Dia bukan anak organisasi juga, Pak. Dia mahasiswa biasa juga. Sekarang begini, kapan MPM bisa menyiapkan pemilihan BEM definitif? Secepatnya. Lakukan. Sebelum melakukan PJS BEM, peraturan terkait pemilihan BEM definitif, kami meminta untuk melakukan ulang pemilihan PJS ini. Tidak bisa, akan ada kekosongan kepemimpinan. Ya makanya MPM sebagai lembaga tertinggi ada Sirojudin. Di atas presiden itu ada Kalau Sirojudin. misalkan di organisasi kepasar MPM sudah berada, tapi dalam hal ini oke lah, rektorat itu bisa mengambil karena tidak ada yang melalui. Tapi berbeda dengan hari ini, MPM masih ada dan anggotanya pun masih solidar untuk menyelesaikan hal seperti itu, hal kecil lah. Kalau kalian baca lagi-lagi Undang-Undang Dasar dan Struktur Kenegaraan, sekarang itu nggak ada istilah lembaga tertinggi. Ya, MPR itu sekarang juga nggak bisa membubarkan presiden, nggak bisa memberhentikan presiden gitu. Beda dengan zaman dulu. Yang ada di Unma itu sekarang parlementer, Pak. Sebenarnya parlementer. Pak, jawab pertanyaan saya dulu. Lebih baik sekarang cabut SKPJS, serahkan kepada MPM, berikan tenggang waktu untuk pemilihan BEM. Tidak, Anda ini egois, Pak. sama, kamu juga egois. Egois gimana kami menuntut kedaulatan mahasiswa? Ini kedaulatan mahasiswa. Yang harusnya mendengarkan aspirasi-aspirasi mahasiswa. Kalau misalkan tidak bisa seperti itu, kenapa tidak mengundurkan diri dari laporan ketiga atau misalkan kami meminta kepada rektor untuk mencabut SK atau memecat lah. Jadi gini, sebelum Anda minta mundur, saya udah mundur duluan kok. SK-nya udah habis. Iya, ya, itu soal diskresi. Ya, diskresi itu artinya kewenangan dari rektor untuk menunjuk seseorang. Iya, maksudnya pandangan dari pihak rektorat itu menunjuk atas dasar apa? Dari pihak rektorat menganggap bahwa orang-orang itu pantas untuk menjadi Pantas pengurus. dari Pantas dari mana, Pak? Jadi saya tahu Handoko sebagai siapa, Pak? Saya sampaikan, Pak, saya kamu minta dia 2 tahun atau 2 semester dia tidak masuk, Pak. Apa? Saya sama dia di fakultas, dia tidak ada fungsinya, Pak. Apa yang menjadi pertimbangan Bapak? Dia dijawab. Oh. Tadi aku pernah kuliah tahu apa tentang kampus? Kalau misalkan Bukan, Wah, gati orang mau geus asup mah. Geus asup mah gati. Jadi Bapak lebih tahu lah seperti apa. Jadi yang diambil untuk PJS itu seharusnya itu dari internal. Dari internal BEM itu sendiri, Pak. Jadi kalau di dalam ketatanegaraan yang diambil itu adalah Menko Polhukam, Mendagri, sama Menteri Pertahanan. Ya itu harusnya dari internal itu sendiri. Itu untuk PJS apa? Ya kalau misalkan kita, jadi gini, kalau misalkan karena kita mengacu ke ketatanegaraan, berarti
ya kita kalau misalkan aturannya belum ada, ya kita ngacunya ke atas. Kan saya bilang, yang namanya PJS presiden belum pernah ada di negara ini. Oke? Ya iya, untuk aturannya kan sudah ada. Kalau melihat yang sudah terjadi, PJS Bupati, PJS Gubernur, itu banyak diambil dari Kemendagri. Salah satu pejabat di Kemendagri menjadi PJS Gubernur. Ya kan? Jadi salah satu pejabatnya dari BEM Fakultas diangkat jadi PJS BEM Universitas. Terus saya nggak ada yang salah di situ. Oke, jadi gini. Iya, bahkan Turunkan PJS cabut. Ya bisa aja, orang gubernur juga bisa kepilih jadi presiden kok. Cacat Pak, cacat itu mah Pak. Cacat Pak. Ngaco itu ngaco. Kami dari organisasi kemahasiswaan untuk rektor cabut SK PJS kalau misalkan tidak dicabut juga, ada apa dengan pimpinan universitas ini? SK itu akan dicabut setelah MPM melakukan sidang dan memilih BEM definitif. Ya, nanti kita serahkan. Kalau sekarang dicabut akan terjadi kekosongan. Tidak bisa seperti itu, Pak. Buat apa ada pemilihan untuk PJS yang baru jika masih ada PJS? Anda ini gimana pola berpikirnya? Lu memang seperti itu, di mana-mana juga. Berikan waktu, berikan kekuasaan kepada Sirojudin untuk melakukan PJS, adanya PJS baru. Sirojudin itu bukan lembaga tertinggi, nggak ada lembaga tertinggi. Kita mengakui mahasiswa, kedaulatan mahasiswa. Jika Anda tetap seperti ini, Intinya begini, kalau misalkan pihak kampus terlalu intervensi kepada mahasiswa, itu berarti pihak kampus sudah mengajarkan hal yang tidak baik pada mahasiswa. betul, Wah, bahaya yo. Jangan mau didikte kawan-kawan. betul. Begini, kan udah berkali-kali saya bilang. Intinya cabut SK. Bapak ini ada apa dengan para PJS? Apakah keluarga Bapak sendiri? Semua juga keluarga saya. Kalau seperti itu berbeda, Pak. Bapak tidak mendengarkan kami yang di sini ketua-ketua ormawa, Pak. Sama, kamu juga tidak mendengarkan. Saya ngomong dipotong terus. Ya udah, Sob. Cabut SK PJS sekarang. Betul. Pak, kesepakatan kita sekarang gini aja. Bapak cabut SK PJS hari ini juga, berikan kewenangan kepada Sirojudin untuk pembentukan PJS ulang. Tidak. Loh, Anda ini kenapa? Loh, Anda juga kenapa? Loh, ini kan kedaulatan mahasiswa. Ya, Anda terlalu intervensi terhadap mahasiswa. Udah banyak, yang ada di sini cuma 50. Mahasiswa, Pak. Mahasiswa jangan mau didikte. Kita berdiri. Kedaulatan mahasiswa harga mati, kawan-kawan. Mahasiswa itu ada 4.000, yang datang sini cuma 50 kok. Ini bentuk sebuah kegelisahan kepada teman-teman mahasiswa. Pak, Jadi ini kan menyangkut terkait organisasi kemahasiswaan. Di sini sudah ada dari organisasi yang tergabung di kampus Imam Malikin dan 90% itu di kampus pusat. Jadi walaupun misalkan ini hanya beberapa, ini sudah cukup lah, ini sudah hampir mewakili semua ormawa. Tadi sudah dijelaskan di SK-nya bahwa orang-orang tersebut dianggap mampu. Itu alasannya. indikatornya apa dianggap mampu, Pak? Jadi logikanya dari begini. IPK atau rajinnya dia kuliah atau memang pendidikan pihak pertimbangannya Pak pihak rektorat. Enggak, saya pikir begini, Pak. Sekarang ini zamannya demokratis, bukan asal tunjuk-tunjuk, Pak. Indikatornya apa? Mereka itu ditunjuk. Kalau Anda ngomong demokratis, di negara juga kan demokratis, tapi buktinya PJS itu ditunjuk. Gini kan ada lembaga tertinggi kampus, Pak. Di negara juga ada lembaganya, tapi ditunjuk. Tapi Bapak terlalu intervensi pada mahasiswa, Pak. Hanya untuk soal PJS ini, yang lainnya kan silakan. Ada apa Nggak bisa seperti itu, Pak. Kita menolak campur tangan, Pak, daripada rektorat, Pak. Biarkan berikan mahasiswa kebebasan berpikir, Pak. Tadi sudah saya bilang, silakan MPM melakukan pemilihan, ya, secepatnya. Siapa yang dianggap pantas, nanti diusulkan otomatis